Boleh nyanyi, boleh nyanyi. Turunkan rahmat Allah, Ramo Yosef Panggilan. Turunkan rahmat Allah. Waduh, terima kasih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Di belakang saya ini adalah Katedral Ruteng yang baru, berada di perbukitan yang sejuk bahkan dingin. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu di sebelah gereja katedral yang megah ini terdapat sebuah panti asuhan, tepatnya SLB, sekolah luar biasa untuk anak-anak tunarungu dan tunanetra. Dalam Markus bab 9 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti ini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya murid-murid Tuhan seperti kita ini, kita harus memiliki perhatian khusus kepada anak-anak yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, yang harus kita hantar mereka mencapai impian-impian mereka. Maka anak-anak jangan pernah boleh disakiti, anak-anak jangan pernah boleh disesatkan, karena Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci, kita bisa melihat Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak. Misalnya di Markus bab 19 ayat 14, diceritakan begini. Ketika banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, tapi murid-muridnya memarahi mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yuk bersama-sama dengan saya kita kunjungi panti asuhan sekolah luar biasa yang bernama Karya Murni yang diasuh oleh para suster Santo Yusuf Medan. Mari ikut saya yuk. Letak SLB persis di sebelah gereja Katedral Ruteng yang bercat putih itu. Mari kita datengin yuk anak-anak ini. Sementara di sebelahnya itu kelompok Haheho Samadi sedang disambut di aula. Nah, di tempat inilah anak-anak diberi keterampilan seperti potong rambut, pijat, membuat lilin, menjahit, dan beberapa keterampilan-keterampilan khusus lainnya. Inilah dia, Yayasan Karya Murni Cabang Ruteng. Yuk kita masuk. Ketika saya bertanya kepada anak-anak ini bahwa saya mau bertemu dengan pimpinan mereka, rupanya cukup sulit karena mereka tidak bisa mendengar. Lalu dengan bahasa isyarat mereka menunjukkan sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal dari pimpinan yayasan ini. Yuk kita masuk, tempatnya sangat besar. Ini ada kantor-kantor yayasan, kemudian juga nanti ada kapel, ada tempat pelatihan, dan ini adalah sekolah. Ada SMP dan juga ada SMA. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa anak-anak ini sebetulnya adalah anak-anak dari keluarga-keluarga sederhana? Orang tua mereka merantau ke Kalimantan sebagai buruh sawit. Terpaksa mereka dirawat, dididik oleh kakek nenek mereka dengan kemampuan yang sangat terbatas. Dalam keluarga biasanya kalau memiliki anak yang berkebutuhan khusus, biasanya mereka diperlakukan sangat berbeda dengan saudara-saudari mereka yang lain yang tidak memiliki disabilitas. Mereka disingkirkan, mereka dianaktirikan, bahkan tidak jarang dari mereka yang dibuang. Nah, disinilah lagi-lagi karya gereja hadir di tengah dunia, menampung, merawat, tetapi juga bukan cuma menampung dan menghidupi.
Para suster di sini melatih keterampilan, kemampuan anak-anak disabilitas ini. Karena para suster percaya dan kita juga percaya di balik segala keterbatasan anak-anak ini, mereka pasti memiliki bakat yang diberikan Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan kepada dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kali ini bersama suster-suster yang dari Santo Yosef Medan. Namanya siapa? Perkenalkan dulu. Suster namanya siapa? Ya, nama saya Suster Christine. Suster Christine. Kalau suster? Saya Suster Remunda Buru Semanungkal. Suster Remunda. Sudah berapa lama bekerja di tempat ini? Saya sudah cukup lama ya, udah 2 periode. Kalau suster udah berapa lama? Saya masih 1 tahun persis, bulan 8 kemarin pindahan dari Surabaya. Luar biasa karya-karya para suster ini. Suster, di sini itu yang ditampung, yang dirawat, yang diasuh tuh mereka yang dalam keadaan yang bagaimana sih, suster? Yang kita dampingi di sini adik-adik yang disabilitas ya, disabilitas yang netra dan yang tuli, dan juga ada sedikit yang MDVI ya, MDVI untuk yang netra, kemudian ada juga yang keterlambatan berpikir. Itu yang kita dampingi. Sekarang jumlah adik-adik ada 106. 106, luar biasa. Volunteernya berapa orang yang merawat? Volunteernya ya suster-suster ada 10. 10 suster-suster, guru-guru di sini sekitar 64. Luar biasa. Iya. Ada SMP-nya ya. Di sini anak-anak itu adik-adik disabilitas bukan hanya di panti, tetapi mereka bersekolah. Maka yayasan kita ini mengelola sekolah SLBA untuk yang netra, SLBB yang untuk yang tuli, dan panti asuhan. Kenapa kita sebut panti asuhan? Pada umumnya anak yang datang ini sih masih memiliki orang tua, tetapi orang tua tidak mampu untuk dana sekolah maupun juga dana di asrama. Dan sebagian juga kasus yang baru lagi, anak-anak ini orang tuanya banyak yang broken dan juga mungkin karena ekonomi yang sangat sulit ya di sini, banyak yang meninggalkan anak dan pergi ke Kalimantan. Ini menjadi satu keprihatinan. Jadi anak-anaknya itu adik-adik ini diasuh oleh opungnya atau omanya. Jadi ketika datang ke sini kita harus menghubungi keluarga-keluarga terdekat supaya mereka juga bagaimana dicintai oleh keluarga, bukan hanya para suster tapi keluarga, kita harus banyak menghubungi. Iya. Artinya selalu menjalin hubungan dengan keluarga. Kalau suka dukanya apa sih, suster, di sini melayani anak-anak ini? Kalau sukanya sih ya kita bisa berbagi rahmat dengan mereka, mengangkat derajat mereka yang dari keterbelakangan, kita bisa membuat mereka untuk mandiri. Setidaknya mereka punya keahlian. Nah, keahlian ini memang sudah dilihat sejak dini ya, karena mereka di sini pada umumnya sudah masuk mulai dari kelas persiapan. Nah, kelas persiapan ini sebenarnya itu adalah sekaligus juga didampingi oleh kakak-kakak seniornya. Terus kita juga para susternya ada di dalam kamar itu. Nah, yang menjadi sukanya adalah kewalahan kita soal bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, selain mereka yang dari kampung juga kurang mampu dalam bahasa Indonesia. Sementara kita yang pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesulitan bahasa yang dari kampung ke sini sendiri juga ada kewalahannya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang yuk kita lihat yuk anak-anak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan perhatian dan bantuan kita. Inilah dia, Panti Asuhan Karya Murni. Halo, selamat sore. Iya, saya Romo. Ini anak-anak tunarungu, mereka tidak bisa mendengar, jadi saya menggunakan bahasa isyarat. Halo. Iya. Halo. Kita lihat-lihat kamarnya yuk. Ini yang anak-anak remaja. Ini yang tuli. Berapa tahun? 16 tahun. Hari. Pak.
Oh, tadi kamar anak-anak remaja, sekarang kamar anak-anak kecil. Seperti ini saudara-saudara tempat anak-anak kita ini tinggal. Mereka tidurnya bareng-bareng, kamar mandinya bareng-bareng. Lihat. Yuk, kita lihat-lihat lagi. Ini mereka yang tunarungu. Selamat sore. Jadi ini anak-anak yang tidak bisa melihat. Siapa namanya? Siapa? Alvarez. Kalau serius. Romonya ganteng. Nama saya Romo Yosef. Oh. Boleh nyanyi, boleh nyanyi. Turunkan rahmat Allah, Romo Yosef Panturan. Turunkan rahmat Allah. Waduh, terima kasih. Sudah mandi? Dari Jakarta. Sudah mandi belum? Belum. Oh, pantesan. Baru pulang sekolah kah? Ini kamar yang laki-laki. Oh, halo. Saya izin pamit. Ya. Wah. Halo, namanya siapa ini? Fritz. Fril. Oh. Kamu namanya siapa? Yo. Kamu namanya siapa? Oh. Oh gitu. Wah, ini boleh masuk nggak ini? Ini yang besar-besar. Ini tempat tidur anak-anak besar ini. Tapi yang gabung kami Romo. Oh gitu. Yang penting perempuan. Oke. Sehat-sehat semuanya ya. Ya Romo, makasih Romo. Selamat sore. Adik-adik mau nyanyi nggak bareng suster, bareng-bareng? Tadi kan baru kalian doang. Hari demi hari aku lalui bersama Yesus, karena di dalamnya ada penghiburan, di dalamnya ada pengharapan. Gendong aku, kau peluk diriku mesra, di mata ada kesayanganmu, aku milikmu selamanya. Oke, kita doa bareng-bareng yuk. Kita doa bareng-bareng ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk para suster yang merawat kami. Terima kasih untuk para guru dan pendamping kami. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat segalanya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang penuh dengan berkat, anak-anak yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik adik-adik, saya iya sama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karya kasih yang seperti ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit, betul? Saya akan tanya para suster ini nomor rekening mereka untuk yayasan ini, supaya para penonton Bible Learning selalu mensupport dana-dana kasih yang diperjuangkan oleh gereja menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih di tengah dunia. Kalau kita merawat orang-orang sehat, merawat orang-orang pintar, orang-orang cerdas, itu meskipun seolah-olah mudah,
tapi pasti susah. Apalagi saudara-saudara anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu kesulitannya bisa berlipat-lipat. Mereka datang dari keluarga yang sederhana, gereja setempat juga mungkin membantu, pasti membantu, tetapi pasti dengan keterbatasan. Maka saya mengetuk hati seluruh penonton Bible Learning dari seluruh dunia ya. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Kalimantan, dari Medan, dari Singapura, Kuala Lumpur. Pokoknya dari Amerika, Australia. Yuk kita support karya kasih para Suster Santo Yusuf Medan ini di tempat di Ruteng, Panti Asuhan Karya Murni. Semoga kemuliaan Tuhan semakin dimuliakan. Salam, terima kasih para suster. Saya yakin para penonton Bible Learning pasti bermurah hati semuanya. Ditunggu ya, bye-bye.